Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah salat zuhur, dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, masih dalam bahasan kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi, yang mana kita berada dalam hadis yang kedua, hadis tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sebelumnya saya sudah menceritakan atau menjelaskan bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang terbaik, memakai baju yang paling baik, dan tidak diketahui siapa orang tersebut oleh para sahabat. Kemudian dia menempelkan lututnya kepada lutut baginda Nabi Muhammad SAW seraya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akan saya bacakan potongan hadis berikutnya, yaitu qala akhbirni anil iman, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, qala sadaqata. Kemudian orang itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW kemudian menjawab, hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir, baik takdir yang buruk, yang baik maupun yang buruk. Kemudian orang tadi berkata, engkau benar. Pada pertanyaan yang ini adalah penjelasan tentang rukun iman, yang mana iman itu yang pertama adalah iman kepada Allah, kepada para malaikat. Yang pertama adalah mempercayai dan mengimani bahwasanya Allah adalah Tuhan yang paling berhak disembah. Kemudian mempercayai dengan sepenuh hati bahwa adanya para malaikat yang membantu atau memiliki tugas masing-masing. Lalu kemudian mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada umat manusia di muka bumi ini. Kemudian beriman kepada Rasulnya, kepada utusannya, serta beriman dengan datangnya hari akhir. Lalu beriman dengan takdir, baik takdir baik maupun yang buruk. Kemudian orang tersebut berkata lagi, qala fa akhbirni anil ihsan, qala anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan
engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sungguhnya dia pasti melihatmu. Pada kesempatan ini adalah pertanyaan tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita beramal suatu amalan, kita melaksanakannya seolah-olah Allah itu melihat kita, seolah-olah kita dapat melihat Allah. Karena meskipun kita tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu akan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Maka ihsan ini terkait dengan muraqabatullah, yaitu perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim yang memiliki rasa muraqabatullah akan senantiasa menjaga hidupnya dari perbuatan maksiat dan juga menjaga ibadahnya agar senantiasa ibadah tersebut ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi berkata lagi kepada Nabi Muhammad, qala fa akhbirni anis saah. Qala mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkanlah aku tentang saah atau hari kiamat. Maka Nabi menjawab, orang yang ditanya itu pun tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka orang itu berkata lagi, beritahukan kepada aku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal ummatu rabbataha wa antaral khufatal uratal al'alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Maka Nabi Muhammad menjelaskan tentang tanda-tanda dari kiamat tersebut, bahwasanya jika seseorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika engkau melihat orang-orang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan penggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan. Maka apa yang dimaksud dengan wanita yang melahirkan majikannya adalah yang pertama, di akhir zaman nanti akan semakin banyak perbudakan, sehingga ada suatu ketika anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang budak dan anak tersebut akan merdeka, sedangkan budak wanita sebagai ibunya tetaplah budak. Kemudian makna yang kedua adalah semakin banyak anak yang durhaka di akhir zaman nanti, karena ada anak perempuan yang bertingkah seperti majikan kepada ibunya atau kepada orang tuanya, sehingga ibunya diperlakukan layaknya seorang budak. Kemudian tanda yang kedua adalah bagaimana orang yang dulunya tidak memiliki alas kaki, tidak memakai baju, miskin dan penggembala kambing, sekarang berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi. Yang artinya adalah banyak orang yang dulunya miskin kemudian menjadi kaya, lalu berlomba-lomba dalam memperbagus bangunannya, meninggikan bangunannya. Fenomena ini tentunya sudah kita lihat bagaimana di Timur Tengah sana berbagai negara berlomba-lomba untuk menciptakan gedung yang tinggi. Maka ini adalah salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Kemudian
Lanjutan hadisnya adalah summa intalaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Kemudian setelah beberapa saat orang tersebut pergi meninggalkan kami. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, apakah engkau tahu siapakah tadi orang yang bertanya? Kemudian Umar menjawab, tentunya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW menjawab lagi, sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Para jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang kedua ini kita diajarkan tentang apa yang namanya Islam, iman, ihsan, dan beberapa dari tanda-tanda hari kiamat. Yang mana malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam bentuk manusianya atas izin Allah untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang agama Islam. Maka semoga ada faedah yang dapat kita petik dari hadis yang sudah saya jelaskan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.